Sahabatkus, renungan harian anak. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap setia dan semangat mengikuti Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca di sebagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan seturut dengan ayat yang akan kita baca. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah lewat pembacaan Alkitab pada saat ini Tuhan, memampukan kami untuk semakin kami mengasihi Engkau. Tuhan yang menolong kami untuk kami mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Yuk kita akan baca bersama-sama. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi, kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, adik-adik, di sini ada kisah 2 orang, yaitu yang satu orang kaya dan satu orang yang miskin atau Lazarus. Dari sini kita belajar adik-adik pentingnya belas kasihan, perlakuan terhadap sesama, perlakuan mengasihi kepada sesama, memberi pertolongan kepada orang-orang miskin atau orang-orang kekurangan, menjadi wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan lebih dulu mengajarkan begitu banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengasihi. Dan yang kedua adik-adik, di sini kita juga belajar bahwa kesempatan bertobat atau kesempatan kita untuk mengaku dosa, mengakui kesalahan dan berubah adalah ketika masih hidup, bukan setelah kematian, karena setelah kematian tidak ada kesempatan lagi. Dan yang ketiga, kita juga belajar bahwa kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, karena di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran atau aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan yang dapat kita lakukan. Dan kitab-kitab para nabi ini cukup untuk kita pelajari. Jadi bukan menunggu kesaksian dari atau mukjizat dari orang mati. Dan yang terakhir, adik-adik, kita belajar bahwa hidup ini adalah
hidup yang penuh kesempatan. Kalau kita mungkin diberi oleh Tuhan banyak berkat, atau kita menjadi orang-orang yang memiliki banyak kemampuan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong atau mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan salah. Inilah kesempatan kita. Kita jadikan hidup ini hidup yang mau menjadi berkat dan mau berbagi. Nah, adik-adik, menjadi orang kaya tidak salah ya adik-adik. Yang salah adalah ketika orang kaya ini mempergunakan kekayaannya hanya untuk kesenangan atau kemewahan atau kesenangan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Ini akan berujung dengan akibat tadi, menuju kematian atau hidup yang menderita. Jadi adik-adik, tidak salah untuk menjadi kaya atau kita berpikir, saya harus menjadi orang miskin. Itu juga tidak benar adik-adik. Di sini penekanannya adalah ketika kita diberkati, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, mari kita belajar untuk mengasihi orang lain. Kita mau berbagi, mari kita mempergunakan kekayaan atau harta yang dimiliki, yang dipercayakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga hidup kita, menjaga hati kita untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga setiap hari mari kita datang kepada Tuhan untuk terus mau dipimpin oleh Tuhan, supaya hidup kita tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi hidup yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, ibu pun mau. Mari kita sama-sama terus belajar firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dan semua perintah-perintah Tuhan, semua apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau, ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Alkitab. Maka dari itu, jangan malas untuk membaca Alkitab, dan mari kita terus memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita berjalan bersamanya setiap hari, supaya ketika kita melenceng ke kanan atau ke kiri, ketika kita melakukan kesalahan, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita kembali di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk mau berbagi, untuk tidak mempergunakan hidup kami dengan sia-sia, dengan kesenangan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini mungkin masih melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Engkau, masih mencari keuntungan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bertobat, memohon ampun setiap saat ketika kami melakukan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.